Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang transformasi koordinat integral di part 2 dan koordinat kutub. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada Reglisa Faris, Eliana Putri, Nisrina Sufa, dan saya sendiri, Hagibe Idilal Setia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dua gambar ini. Proses menghitung integral di part 2 yang dijumpai di daerah R, daerah-daerah ini, itu memiliki bentuk tertentu, tidak seperti biasanya. Nah, bentuknya ini tuh seperti kurva, kemudian ini seperti lingkaran. Ini tuh kayak seperempat lingkaran seperti itu. Nah, daerah R tersebut itu sulit dihitung. Kenapa? Karena apabila penghitungan itu menggunakan koordinat kartesius. Nah, kesulitannya seperti apa? Yang pertama itu sulit untuk menentukan batasan integrasinya, kemudian anti turunan fungsinya itu juga sulit ditentukan. Kemudian cara memudahkannya adalah menggunakan transformasi koordinat. Ini gambar yang sama seperti sebelumnya ya. Andaikan U, V ini titik koordinat lengkung pada bidang UV. Ini kan U-nya. Ini U konstan. Ini U konstan juga. Ini V. Ini V. Nah, U, V itu misal ini koordinat. Titik koordinat. Ini juga titik koordinat. Nah, ini berada di bidang UV. Misalkan hubungan antara titik koordinat X, Y di daerah R pada bidang XY. Nah, XY, koordinat XY itu di daerah R. Ini kan di daerah R. Nah, ini terdapat di bidang X, Y. Dan titik koordinat U, V di daerah R pada bidang UV. Titik koordinat U, V di daerah R di bidang UV. Jadi sama-sama di daerah R. Di daerah R ini. Nah, yang berada di bidang XY adalah titik koordinat XY dan berada di bidang UV adalah titik koordinat UV. Seperti itu. Kemudian diberikan persamaan transformasi X sama dengan X, U, V dan Y sama dengan Y, U, V. Misalkan P ini merupakan titik seberang dengan X, Y atau U, V. Karena titik P ini kan berada di sama-sama berada di daerah R. Dengan X, U, V dengan ini tipe ya X sama dengan X, U, V dan Y sama dengan Y, U, V. Ini juga gambar yang sama. Vektor R dari O ke P. O merupakan titik pusat ke titik P, titik seberang tadi. Ini dinamakan vektor R. Nah, itu vektor R-nya adalah XI plus YJ. Kenapa I sama J? Karena ini berada di dua dimensi. Nah, ini X, U, V, I plus Y, U, VJ. Nah, misalkan delta RK adalah daerah pada bidang XY. Bidang XY kan ini tadi ya. Maka delta A luas daerah R dapat dihampiri oleh, nah ini ditentukan dari determinan do R per do U kali do R per do V, delta U, delta V. Nah, di mana do R per do U kali do R per do V ini merupakan vektor yang bersinggungan dengan U, V. Nah, mengingat bahwa do R per do U kali do R per do V ini adalah determinan dari IJK. Nah, ini kenapa K-nya 0? Karena ini berada di dua dimensi I sama J saja. Jadi, do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per do V. Seperti itu. Nah, dihasilkan seperti ini, kemudian dikalikan K. Hasilnya adalah Jacobian. Ini tuh bacanya ini. J, U, V itu bacanya Jacobian X, Y terhadap U, V. Sehingga delta A akan menghasilkan ini. Do X, Y per do U, V, do U, do V. Nah, selanjutnya, bila mana Fx, Y diintegralkan pada daerah R di bawah transformasi koordinat X sama dengan X, U, V dan Y sama dengan Y, U, V, fungsi Fx, Y juga terintegralkan pada daerah R aksen. Jadi daerah mula-mula adalah ini.
daerah R, kemudian ditransformasi koordinatnya tuh ditransformasikan akan berubah menjadi seperti ini. Ini dinamakan R aksen. Nah, kalau grafiknya udah seperti ini maka akan mudah untuk menentukan batasannya dan mudah untuk menemukan anti turunannya. Hasilnya integral per 2 di bawah transformasi koordinat diberikan oleh, nah ini perhitungan ini kayak rumus akhirnya seperti itu. Kalau misal ntar sudah contoh soal menggunakan angka-angka maka akan memudahkan untuk menentukan hasilnya. Kemudian ada juga koordinat kutub. Ini seperti yang saya bicarakan di awal tadi, ada daerah R yang bentuknya seperti lingkaran. Nah, kejadian khusus dari transformasi integral IPA 2 adalah mentransformasikan koordinat kutub, di mana daerah R ini berbentuk lingkaran. Nah, dengan R aksen adalah daerah pada bidang R dan theta. Ini X sama dengan R cos theta, Y R sin theta. Tan tetanya Y per X. Kan dari dua persamaan ini ya. Tan, iya, ini kalau pakai bentuan segitiga tan de oke. Kemudian untuk mencari Jacobiannya itu JR, theta itu dari proses ini sama seperti sebelumnya akan ditemukan R. Determinan dari cos theta men R sin theta R cos theta itu hasilnya adalah R ya. Terus kemudian ini adalah hasilnya kayak rumus untuk mentransformasikan koordinat kutub, sedangkan kalau ini untuk mentransformasikan koordinat yang biasanya grafiknya itu berupa kurva-kurva. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan ada contoh-contoh soal. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Faris, NIM 4101418148, mata kuliah Kalkulus Lanjut 2, materi transformasi integral IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari transformasi integral IPA 2, di mana soalnya adalah seperti ini. Oke. Soalnya adalah hitunglah integral IPA 2 dari XY kuadrat dx dy bila mana R adalah daerah dari kuadran R pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, 4Y sama dengan X pangkat 3, X sama dengan Y pangkat 3, dan 4X sama dengan Y pangkat 3. Oke, dari soal pertama ini, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama kali adalah kita harus mencari dulu apa yang kita punyai. Yang kita punyai adalah daerah R. R itu apa sih? R itu daerah pada kuadran pertama dengan batas-batas yang sudah ditentukan tadi. Batas-batasnya yaitu Y sama dengan X pangkat 3, 4Y sama dengan X pangkat 3, dan X sama dengan Y pangkat 3, dan 4X sama dengan Y pangkat 3. Pertanyaannya adalah, integral dari XY kuadrat dx dy itu berapa? Langsung kita menuju ke penyelesaian, teman-teman. Jadi, teknik menyelesaikan dari integral IPA 2 ini adalah menggunakan teknik transformasi. Transformasi ini ya, R-nya ya. Jadi, kita ketika tadi batas-batasnya kita gambar dalam kurva X dan kurva Y, ini maka kurvanya berbentuk demikian, teman-teman. Kurva Y sama dengan X pangkat 3, kurva 4Y sama dengan X pangkat 3, ini V-nya harusnya di sini ya, bukan di situ. Kemudian ada 4X sama dengan Y pangkat 3, ini kurvanya seperti ini. Bisa dibayangkan bahwa dari sini ada beberapa titik yang sama, yaitu ada 4Y dan 4X di sini itu sama ya. Kemudian Y di sini adalah koefisiennya juga sama, 1. Maka sebenarnya untuk menyelesaikan integral IPA 2 itu kan hampir sama kita menyelesaikan dengan luas dari bangun ya, luas dari bangun, di mana dia
menggunakan konsep pendekatan. Sehingga ini R itu kan yang asli ya teman-teman ya. R ini asli, pendekatannya itu akan diubah ke R aksen. R aksen ini disebut dengan nantinya adalah transformasi. Nah, titik-titik ini nanti bagaimana cara mencarinya? Titik-titik ini nanti akan ada di sesi-sesi yang selanjutnya. Kita akan mencari titik-titik di mana saja nih R-nya gitu. R aksennya maksudnya. Oke. Langsung saja ya. Nah, dari persoalan yang tadi kita akan mencari yang namanya integral. Integral lipat 2 dengan sistem transformasi. Yang kita tahu bahwa ketika mencari integral apa tuh namanya? lipat 2 dengan transformasi itu di mana definisin bahwa X akan sama dengan U, V X gitu kan ya. X-nya ini merupakan nanti transformasi. Nah, di sini karena yang tadi disebutkan adalah batas-batasnya, maka X dan Y-nya di sini itu ada ya. Kita misalkan adalah yang mempunyai yang mudah, tidak satu ya. Kalau ini 4. Nah, kita misalkan yang ini aja. Namanya supaya nanti gampang. Oke. Nah, ini permisalannya adalah UY sama dengan X pangkat 3, atau bisa disebut bahwa U sama dengan X pangkat 3 per Y, dan Vx sama dengan Y pangkat 3, atau V sama dengan Y pangkat 3 per X. Baik. Dari sini, maka sebenarnya kita akan memperoleh. Nah, kita akan memperoleh yang pertama adalah UV. Kenapa UV? Karena nanti ketika kita menyelesaikan integral lipat 2 dengan sistem transformasi, maka kita membutuhkan yang namanya transformasi titik XY. Nah, titik XY ini dan kita mencari luas juga, di mana luas itu nanti didefinisikan itu bahwa delta A itu didefinisikan sebagai delta U, delta V, determinan dari do ya. Nanti kita lihat saja teman-teman seperti apa. Oke, jadi untuk yang pertama ini adalah UV. UV ini diperoleh dari sini, U-nya ini dan V-nya ini. Oke, kita masukkan di sini dan ketemulah X Y pangkat 2. Oke, atau XY itu sebenarnya XY pangkat 2 ini kan soalnya kan ya. Nah, soalnya, tapi untuk mempermudah teman-teman, ketika kita nanti mencari do X, Y dan per do U, V, maka kita harus melakukan ini terlebih dahulu. Misalkan ini, sehingga XY akan sama dengan U pangkat setengah dan V pangkat setengah. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang kedua adalah mencari do X, Y per do U, V. Oke. Kita tahu bahwa ini akan sama dengan seper ya. Seper do U, V per do X, Y dengan apa? Nah, ini rumus langsungnya gitu ya. Jadi oke. Untuk mempermudah kita adalah kita menyebarkan ini supaya jadilah seperti ini teman-teman. Maka determinan yang terjadi adalah 8XY. Oke. Itu determinannya. Kemudian dari determinan ini kita masukkan ke nomor 2 ini. Tadi kan masih kebalikan ya. Jadi di seper 8U pangkat setengah V pangkat setengah itu. Nah, ini yang saya bicarakan tadi terkait dengan gambar yang kita tunjukkan di sebelumnya, bahwa gambar itu sebenarnya adalah hasil dari transformasi batasan-batasan yang di R di bidang XY ditransformasikan. Nah, akan ditransformasikan ke R aksen. Nah, titik-titiknya adalah ini. Nah, ketika batasan pertama jadi U sama dengan 1, 4Y sama dengan X pangkat 3, dia batasannya menjadi U4. Dan saya rasa ini cukup jelas ya teman-teman ya, mentransformasikan ini beras sehingga kita punya batas daerah itu adalah
U harus lebih dari sama dengan 1 dan harus kurang dari 4, dan V juga harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Oke, kita kembali dulu, kita lihat nah, gambarnya ini. Gambarnya seperti ini. Jadi, bentuknya tadinya seperti ini, setelah ditransformasikan akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, oke. Ketika mentransformasikan seperti ini kan jauh lebih mudah, ya kan ya? Jauh lebih mudah ketika nanti menghitungnya gitu kan. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Nah, tadi udah sampai mana? Oke. Oke, udah deh. Oke, sehingga diperoleh apa? Oke. Sehingga kita hitung. Integral lipat 2 dari x y kuadrat gitu sama dengan apa? Sama dengan integral dari UV. UV ini tadi udah dicari, teman-teman. Dicari dan determinan dari ini juga udah dicari, ya enggak? Oke. Kita tinggal memasukkan bahwa batasnya integral tadi adalah dari 1 antara 1 dan 4, dan ini juga antara 1 dan 4. du dv, ini udah du dv, bukan dxt lagi, ya. Karena diturunnya terhadap u dan terhadap v udah diganti. Nah, selanjutnya, oke, ini adalah setelah diintegralkan satu kali, belum diintegralkan satu kali, kita keluarin terlebih dahulu konstanta. Kalau konstanta kan kalau diintegralkan kan dia nggak akan berubah, sehingga kita keluarkan terlebih dahulu supaya memudahkan kita menyelesaikan soal ini. Kemudian kemudian kita selesaikan seperti biasa menjadi apa, seperti ini. Dan kita masukkan ini ya, setelah ini diintegralkan gitu ya. Setelah diintegralkan maka dimasukkan nih 4-nya, masukin tinggal jadi 8 minus 1 V pangkat setengah dV, nah 12. Dan maka hasil dari ini 8 minus 1 kan jelas 7 ya, 7. 7-nya nanti ke depan karena dia soalnya, yaitu hitunglah integral lipat 2 terhadap R dari akar 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat dx dy, bila mana R adalah daerah yang terletak antara 9x kuadrat plus 4y kuadrat lebih dari sama dengan 36 dan kurang dari sama dengan 144. Penyelesaiannya yang pertama, integral lipat 2 yang harus dihitung adalah integral lipat 2 terhadap R dari akar 9x kuadrat plus 4y kuadrat dx dy, di mana daerah R seperti terlihat pada gambar berikut. Karena bentuknya adalah 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 144 dan 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36, maka bentuknya yaitu elips. Selanjutnya, dari gambar 3.7 yaitu gambar ini, terlihat bahwa daerah R berbentuk elips. Oleh karena itu, untuk menghitung integral lipat 2 di atas, gunakanlah transformasi koordinat. X sama dengan 2R cos theta, Y sama dengan 3R sin theta, dengan theta lebih dari sama dengan 0, dan theta kurang dari sama dengan 2pi. Dengan transformasi tersebut dihasilkan yang pertama, 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 9 dikali 4r kuadrat cos kuadrat theta ditambah 4 dikali 9r kuadrat sin kuadrat theta, hasilnya yaitu 36r kuadrat cos kuadrat theta ditambah 36r kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 36r kuadrat dikali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Kita tahu bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Jadi hasilnya yaitu 36R kuadrat. Yang kedua, akar dari 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan akar dari 36R kuadrat, hasilnya yaitu 6R. Yang ketiga yaitu parsial x, y dibagi parsial r, theta sama dengan 2 cos theta min 2 r sin theta, 3 sin theta, 3 r cos theta. Kita cari determinannya, yaitu
6R cos kuadrat theta dikurangi min 6R sin kuadrat theta. Jadi plus 6R sin kuadrat theta. Kita keluarkan 6R. Jadi hasilnya yaitu 6R cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 6R. Karena kita tahu bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta hasilnya yaitu 1. Selanjutnya, yang keempat yaitu batasan daerah R. 9x kuadrat plus 4y kuadrat lebih dari sama dengan 36 dan kurang dari sama dengan 144 pada bidang xy akan ditransformasikan menjadi R lebih dari sama dengan 1 dan R kurang dari sama dengan 2 dengan theta lebih dari sama dengan 0 dan theta kurang dari sama dengan 2pi. Hasil transformasi koordinat tersebut diberikan pada gambar 3.3.8, yaitu gambar ini. Dengan menggunakan hasil-hasil di atas, diperoleh integral lipat 2 terhadap R dari akar 9x kuadrat plus 4y kuadrat dx dy sama dengan integral lipat 2 terhadap R 6R dikali parsial x, y dibagi parsial r, theta dr di theta sama dengan integral dari 0 sampai 2pi integral dari 1 sampai 2 6r dikali 6r dr d theta. 6 kali 6 sama dengan 36. 36 nya kita keluarkan, jadi 36 integral 0 sampai 2pi integral 1 sampai 2 R kuadrat dr d theta. Selanjutnya 36 integral 0 sampai 2pi 1/3 R pangkat 3 dari integral R kuadrat terhadap dr, kita masukkan batasnya 1 sampai 2 d theta sama dengan 36 integral 0 sampai 2pi 1/3, kita masukkan batasnya 8 dikurangi 1 d theta sama dengan 84 integral 0 sampai 2pi 1 dikali d theta. Jadi hasilnya itu 168pi. Oke, jadi contoh yang ketiga, contoh soal terkait materi ini, materi kelompok 2, yaitu integral lipat 2 pada sistem koordinat polar pada daerah lingkaran dan bukan lingkaran. Konsep-konsepnya dulu. Kemudian langsung aja ke contoh soal. Hitunglah integral integral terhadap R akar 4 min x kuadrat min y kuadrat dx dy bila mana R adalah daerah yang terletak pada kuadran pertama dan kedua yang dibatasi oleh x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 garis y sama dengan x dan y sama dengan min x. Jadi kita harus bisa nih menggambar grafiknya untuk mengetahui daerah R-nya tuh mana gitu. Nah, dari sini untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kan kita harus tahu soal ini tuh diketahuinya apa aja. Jadi integral terhadap R itu tadi akar 4 min x kuadrat min y kuadrat dx. Nah, ini daerah R ini dibatasi oleh x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, y sama dengan x, dan y sama dengan min x. Lalu kita gambar grafiknya. Kita tahu bahwa x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 itu merupakan kurva berbentuk lingkaran. Nah, tapi di sini kita cuma butuh apa tadi? Jadi soalnya R adalah daerah yang terletak pada kuadran pertama dan kedua. Jadi kita hanya menggambarnya berbentuk setengah lingkaran. Karena ini merupakan kuadran 1, ini merupakan kuadran 2. Oke. Nah, ini merupakan garis y sama dengan min x dan ini y sama dengan x. Lanjut, untuk gambar 2 nanti saya akan jelaskan sebelum akhir-akhir. Nah, untuk ini rumus-rumus atau dasar untuk mengerjakan soal ini. Tadi kan daerah R kan berbentuk lingkaran ya.
Maka rumus untuk mengerjakan soal ini sebagai berikut. Maka akan diberikan seperti ini. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, tan theta sama dengan Y per X. Ini pasti kalian udah hafal lah di luar kepala. Nah, untuk penghitungan integralnya sendiri, integral terhadap R, F, X, Y, dA akan menjadi integral terhadap R aksen. R aksen itu nanti daerah, setelah ditransformasikan, jadinya integral terhadap R aksen F, R, theta, R, dr, d, theta. Oke, nah dari situ, dari rumus-rumus itu, dari dasar-dasar itu, maka transformasi koordinat kutub akan dihasilkan. Yang pertama tadi, akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan akar 4 min R kuadrat. Udah tau lah ya R kuadrat dari mana. Ketika ini dikurungkan, maka akan menjadi 4 min X kuadrat plus Y kuadrat, benar? Oke, terus X kuadrat plus Y kuadrat tadi kan ini dari sini ya, berarti R kuadrat. Kemudian yang kedua mengenai batasan-batasannya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ditransformasikan menjadi R sama dengan 2. Dari mana? Ya dari ini, R kuadrat sama dengan 4, maka R sama dengan 2. Oke, lalu Y sama dengan X ditransformasikan menjadi R sin theta sama dengan R cos theta. Dari mana? Dari sini, Y-nya R sin theta, X-nya R cos theta. Lalu tan theta sama dengan 1. Dari mana? Dari ini, R per R, 1 dong. Terus theta sama dengan pi per 4. Jadi tan theta kan sama dengan 1. Dari situ kita tahu dong tetanya berapa. Sudut yang menghasilkan tangan dari sudut tersebut adalah 1, yaitu berapa? Kan 45. Karena sin 45 per cos 45 kan setengah akar 2. Jadi kan setengah akar 2 per setengah akar 2 jadi kan 1. Berarti tetanya 45. Terus lanjut untuk Y sama dengan min X transformasikan menjadi R sin theta sama dengan min R cos theta. Tan tetanya sama dengan min 1, udah tau lah ya dari mana. Lalu tetanya sama dengan 3pi per 4 atau 60, karena tan 60 itu min 1. Nah, dengan demikian batasan daerah R aksen adalah R aksen sama dengan kurung kurawal R theta Oke, lanjut untuk pengerjaannya. Integral terhadap R akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat dx dy diperoleh yaitu integral pi per 4 sampai dengan batas pi per 4 sampai 3pi per 4 integral dengan batas 0 sampai 2 akar 4 min R kuadrat R dr d theta. Pertama-tama kita integralkan terhadap konstanta, yaitu integral dengan batas 0 sampai 2 4 min R kuadrat jadinya min 1/3 4 min R kuadrat pangkat 3/2 dari 2 sampai 0 sampai 2. Berarti ini pertama dimasukin 2, substitusi 2 dihasilkan 0 min maka ini plus, berarti 1/3 kali 4 pangkat 3/2 seperti ini, dihasilkan 8/3. Maka integralkan kembali dengan ini, dengan batas pi per 4 sampai 3pi per 4 8/3 d theta. 8/3 diintegralkan terhadap theta yaitu 8
8/3 diintegralkan terhadap theta, yaitu 8/3 theta. Kemudian disubstitusikan, dimasukkan nilainya, nilai batasannya 3pi/4 min pi/4, maka dihasilkan diperoleh 4/3 pi. Jadi hasil dari integral terhadap R akar 4 min x kuadrat min y kuadrat dx dy, bila mana R adalah daerah yang terletak pada kuadran pertama dan kedua dan dibatasi oleh kurva x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, y sama dengan x, y sama dengan min x adalah 4/3 pi. Seperti itu.